Syaitan akan datang kepada kita dan membuat kita terpana dengan keberuntungan-keberuntungan, kesuksesan-kesuksesan duniawi. Untuk apa? Untuk melupakan kita kesuksesan ukhrawi. Dunia selalu dijadikan senjata oleh iblis dan bala tentaranya untuk menyeret kita salah langkah, kemudian tidak mendapatkan apa yang kita cita-citakan di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh merupakan realita nyata dan sungguh merupakan hal yang tidak terbantahkan ketika sudah banyak kaum muslimin, kaum muslimat sekarang ini ketika ditanya tentang cita-citanya, mereka hanya menyebutkan cita-cita dunia. Saya pernah mengalami di usia, ketika masih di usia di bangku sekolah dasar. Mungkin antum juga pernah mengalami, wallahu alam pernah atau tidak, dan anak yakin pernah. Atau di bangku setelahnya, namun anak setelah tamat sekolah dasar, anak ke pesantren. Di sanalah terjadi perubahan cita-cita. Namun ketika di bangku sekolah dasar, kami satu kelas pernah menuliskan cita-cita, masing-masing nulis cita-cita. Demi Allah, tak seorang pun dari kami yang menulis cita-citanya mau ke surga. Ini yang anak katakan tadi, bahwa mungkin antum pernah merasakan hal yang sama, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah atas. Antum dan kawan-kawan sekelas menulis cita-cita, ini ingin jadi dokter, ini ingin menjadi arsitek, insinyur, ini jadi presiden, ingin menjadi menteri, ingin menjadi pramugari, ingin menjadi beraneka ragam cita-cita. Dan tak satu pun dari kami yang jumlahnya satu kelas itu yang menuliskan ingin cita-citanya ingin ke surga. Cita-cita berhenti di dunia. Kita tidak menyalahkan, tapi inilah realita yang ada. Kalau anak-anak kaum muslimin cita-cita mereka ketika ditanya hanya dunia, kapan mereka akan menjadi orang yang punya cita-cita akhirat? Kapan mereka akan menjadi orang yang punya cita-cita tertinggi mereka adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Wajar kalau kemudian kita lihat realita kehidupan kita sekarang seperti ini. Dan itu apa yang anak alami sekian puluh tahun yang lalu. Tak tahu bagaimana anak-anak sekarang seperti apa. Tapi rasanya tidak akan jauh-jauh daripada apa yang anak pribadi alami. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau cita-cita seseorang benar-benar telah tertanam di surga, sebagaimana cita-cita seorang anak tadi yang tertanam untuk menjadi seorang dokter spesialis, dan semangatnya mengejar surga seperti semangat orang yang ingin mengejar cita-citanya yang tadi yang kita sebutkan. Dan mohon maaf atas kalimat dokter, tidak ada maksud apapun, hanya sebagai contoh. Jangan pula ada dokter yang tersinggung di sini. Ada maksud apapun, entah insinyur, entah presiden, entah apapun, namun realistis menjadi dokter, karena untuk menjadi presiden hanya satu dari sekian juta umat Islam yang ada di Indonesia ini. Tidak ada maksud apapun selain contoh. Karena dulu ketika anak menuliskan ingin jadi dokter, maka itu saya sebut terus. Seandainya cita-cita seorang anak tertanam, saya ingin ke surga, saya ingin ke surga, cita-cita saya tertinggi adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul semangatnya mengejar seperti semangat orang yang mengejar cita-cita duniawi tadi, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Sehingga kita akan kerahkan waktu yang banyak untuk akhirat, untuk surga, tanpa harus melupakan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah
bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini, alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insya-Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.